Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Lia Utami. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya pada ujian akhir semester pada mata kuliah Al-Quran dan Hadis. Untuk pertanyaan pertama, Profesor Dr. Mana Al-Khatan membagi jenis-jenis qiraat menjadi 4, yaitu qiraah mutawatir, qiraah ahad, dan qiraah saddah. Sedangkan Dr. Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Zubaidah Al-Idkhan fi Ulum Al-Quran menyampaikan bahwa Imam Al-Jaziri mengelompokkan qiraah dalam 5 bagian, yaitu qiraah mutawatir, qiraah masyhur, qiraah ahad, qiraah syadz, dan qiraah ma'udu. Simpulkan dari pengelompokan tersebut menurut hemat Anda dan sertakan contoh dari masing-masing pembagian qiraah tersebut. Qiraah pertama yaitu qiraah mutawatir, qiraah yang disandarkan oleh periwayat yang terpercaya. Contoh qiraah dari qiraat Sabah. Qiraah masyhur, qiraah yang sanadnya sahih tetapi tidak sampai mutawatir. Yang ketiga, qiraah ahad, qiraah yang sanadnya sahih tetapi lafznya berbeda dengan lafz Utsmani yang terdapat pada surat At-Taubah ayat 128 dan surat Ar-Rahman ayat 26. Kemudian qiraah syadz, qiraah yang sanadnya tidak sahih seperti qiraat Al-Samaifah pada surat Yunus ayat 92. Yang terakhir yaitu qiraah ma'udu, qiraah yang tidak ada asalnya, sebagai contoh qiraah yang dinisbatkan pada Imam Abu Hanifah dalam surat Al-Fatir ayat 28. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana metode qiraah menurut Dr. Muhammad bin Alwi Al-Maliki? Dan jelaskan. Menurut Dr. Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam bukunya berjudul Zubaidah Al-Idkhan fi Ulum Quran mengatakan ada beberapa penyampaian qiraah, di antaranya mendengarkan langsung dari guru, al-sima, membaca teks atau hafalan di depan guru, atau al-qiraah ala al-syaikh. Yang ketiga, melalui ijazah dari guru ke murid, kemudian guru memberi sebuah naskah asli kepada muridnya atau salinan yang dikoreksinya untuk diriwayatkan atau al-munalah. Kemudian guru menuliskan sesuatu untuk diberikan kepada muridnya, mukatabah, wasiat dari guru kepada murid-muridnya. Kemudian pemberitahuan tentang qiraah tertentu atau al-ilam. Yang terakhir, hasil temuan atau al-wijadah. Untuk pertanyaan ketiga, dalam hadis terdapat istilah sanad, matan, perawi, dan mukharaj. Memberikan contoh dari masing-masing istilah tersebut dari hadis sahih. Kemudian berikan alasan hadis tersebut bisa dikatakan sahih. Contoh sanad dalam hadis riwayat Bukhari, yang artinya Abdullah bin Yusuf telah menceritakan hadis kepadaku. Imam Bukhari, ia berkata, Malik bin Anas mengabarkan padaku Abdullah bin Yusuf dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW melewati seorang lelaki dari Ansar yang sedang memberikan nasihat pada saudaranya tentang rasa malu. Maka Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah dia karena sesungguhnya rasa malu merupakan bagian dari iman. Dari contoh di atas yang disebut sanad adalah Abdullah bin Yusuf, Malik bin Anas, Ibnu Syihab, Salim bin Abdullah, dan bapaknya Salim Abdullah bin Umar. Contoh matan dalam hadis riwayat Bukhari juga, yang artinya telah menceritakan kepada kami Sulaiman. Abu Arabi berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far berkata telah menceritakan kepada kami Nafi bin Malik bin Abu Amir Abdul Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, tanda-tanda munafik ada 3, jika berbicara dusta, jika berjanji mengkhianati, dan jika diberi amanat dia khianat. Contoh terakhir yaitu contoh rawi. Contoh rawi terbagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, tingkatan sahabat yaitu Abu Hurairah, Aisyah, dan Anas bin Abi Malik, dan yang lainnya. Kemudian tingkatan kedua yaitu tabi'in, ada Umayyah bin Abdullah bin Khalid, Sa'id bin Al-Musyab,
musyayab, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu tingkatan mudawin yang terdiri atas Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, Imam Ahad, dan yang lainnya. Yang keempat, buatlah pemetaan dari sejarah perkembangan hadis sejak masa Rasulullah SAW hingga pada masa tabi'in. Sejarah perkembangan hadis terbagi menjadi 3, yaitu pada masa Rasulullah SAW, pada masa Khulafaur Rasyidin, dan pada masa tabi'in. Pada masa Rasulullah SAW, di mana pada masa ini dikenal dengan Al-Wahyu Al-Takwin, yang disampaikan melalui majelis ilmu, para sahabat, dan ceramah atau pidato. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Kemudian pada masa tabi'in, para tabi'in yaitu para murid sahabat yang mengoleksi hadis-hadis Nabi disusun menjadi kitab beraturan, kemudian dikenal pada masa itu menyebarnya periwayatan hadis. Kemudian soal nomor 5. Pada masa kodifikasi hadis terdapat beberapa masa kodifikasi yang paling berpengaruh. Jelaskan masa kodifikasi hadis yang paling berpengaruh dari masa-masa kodifikasi hadis yang sudah ada. Yaitu pada masa periode Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 sampai 720 Masehi, yang resmi dilakukan pembukuan dan penulisan hadis guna menanggulangi tercampurnya dengan hadis palsu oleh para bidah, dan karena menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya hadis sebab meninggalnya para perawi. Untuk soal nomor 6, pembagian hadis dari segi kualitas dapat dibagi menjadi 3, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Berikan contoh dari hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif, dan berikan alasan mengapa dapat dikategorikan sahih, hasan, dan dhaif. Contoh hadis sahih, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata, telah mengkabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Mut'ami dari ayahnya, yang ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW membaca dalam sholat maghrib surat At-Taubah. Hadis riwayat Bukhari, kitab Azan. Alasannya karena hadis tersebut memenuhi syarat dari hadis sahih. Kemudian contoh hadis hasan, yang artinya sifat parfum laki-laki baunya nampak sedangkan warnanya tersembunyi. Adapun sifat parfum wanita warnanya nampak namun baunya tersembunyi. Hadis riwayat Tirmizi. Alasannya sama dengan memenuhi syarat hadis hasan. Kemudian contoh hadis dhaif, yang artinya beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup akan selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Alasannya sebab bukan merupakan sabda Rasulullah SAW. Untuk pertanyaan ke-7, pembagian hadis dari segi kuantitas dapat dibagi menjadi 2, yaitu mutawatir dan ahad. Berikan contoh masing-masing bagian dan berikan alasan Anda mengapa dapat dikategorikan mutawatir dan ahad. Contoh hadis mutawatir, yang artinya siapa saja yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah ia bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari nomor 1291 dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Kemudian contoh hadis ahad, yang artinya Islam dibangun atas 5 asas, yaitu syahadat, persaksian bahwa tidak yang hak kecuali Allah, dan syahadat bahwa Muhammad itu Rasulullah, mendirikan sholat, memberikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Pertanyaan yang ke-8, bolehlah kita menggunakan hadis dhaif sebagai dasar hukum? Jelaskan dan berikan alasan Anda dibolehkan atau tidak digunakan sebagai dasar hukum. Menurut saya, hadis dhaif tidak boleh dijadikan standar hukum karena periwayat hadis dhaif termasuk yang fasik. Ayat yang menunjukkan berita orang fasik gugur dan tidak terima, dan persangsian orang yang tidak adil adalah tertolak. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Dan larangan berdusta atas Nabi SAW, yaitu seseorang tidak boleh menyampaikan suatu hadis tanpa tahu terlebih dahulu kesohihannya.
Dan untuk pertanyaan ke-9, pernahkah Anda mengamalkan suatu perbuatan dengan mengetahui dasar hukum dari salah satu hadis? Berikan contoh dan sertakan hadisnya. Dan bagaimana jika kita mengamalkan suatu perbuatan dengan dasar hadis ma'udhu? Jelaskan. Saya pernah mengamalkan tentang sunnah bertaksiyah, dan dasar hukumnya yaitu tidaklah seorang mukmin bertaksiyah kepada saudaranya yang terkena musibah kecuali Allah akan memakaikan pakaian kemuliaan kepadanya di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menurut saya tentang hadis ma'udhu boleh saja mengamalkan asalkan disertai penjelasan kedudukan ma'udhunya. Perlu diingat bahwa kebolehan mengamalkan hadis ma'udhu adalah jika hadis itu tidak bertentangan dengan syariah, Al-Quran, dan hadis, dan mengandung unsur kemaslahatan di dalamnya, dan harus menjaga kemurnian hadis, sebab keberadaan hadis ma'udhu merupakan kebohongan yang mengatasnamakan Nabi SAW. Dan untuk pertanyaan terakhir, ilmu al-jarh wa ta'dil sangat bermanfaat sekali untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Ibnu Hajar al-Asqalani menyampaikan bahwa ada sebab-sebab perawi dikenakan jarh dan ta'dil, yaitu bidah, mukhalafah, golat, jahalah al-hal, dan dakwah al-inkhita. Berikan contoh dari sebab-sebab tersebut yang mungkin bisa diambil dari beberapa perawi yang masuk di jarh wa ta'dil, dan berikan pendapat Anda tentang jarh wa ta'dil apakah termasuk ghibah, karena di dalamnya membahas tentang kekurangan-kekurangan yang ada pada perawi yang terfokus pada hadis yang disampaikan. Dan jelaskan. Baik, yang pertama yaitu bidah, yaitu melakukan tindakan tercela di luar ketentuan syara. Orang yang disifati bidah ada kalanya dikafirkan atau golongan rafidah, dan ada kalanya difasihkan keyakinan atau iktikad yang berlawanan dengan dasar syariat. Contohnya periwayat hadis Al-Walid ibnu Khasir Al-Masumi. Kemudian mukhalafah yaitu menyalahi periwayatan orang yang lebih sihat dan dapat menimbulkan hadisnya syadz atau mungkar. Contohnya apabila berlawanan dengan rawi dan dapitnya. Kemudian golat ialah banyak kekeliruan dan meriwayatkan. Contohnya munculnya hadis-hadis palsu. Kemudian jahalah al-hal ialah tidak dikenal identitasnya dan hadisnya tidak dapat diterima. Contohnya banyaknya penyebutan perawi seperti Muhammad bin al-Saibin Bishri al-Kalbi. Kemudian yang terakhir yaitu dakwah al-inkhita ialah diduga keras sanadnya terputus, misalnya mendakwa perawi, mentadliskan atau mengirsalkan suatu hadis. Contohnya keguguran sanad pada hadis muhalak. Sekian pembahasan saya. Bila ada kata maupun perbuatan maupun ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.